Oke teman-teman, hari ini kita bakal main detektif-detektifan digital nih. Penyelidikan kita dimulai cuma dari satu baris teks sederhana dari sebuah arsip online. Dan dari situ, kita bakal diajak jalan-jalan melintasi waktu lebih dari satu abad. Siap? Jadi ini dia pertanyaan utamanya. Seberapa banyak sih yang bisa kita gali cuma dari satu baris data? Di zaman sekarang yang serba cepat, gampang banget kan kita ngelewatin detail-detail kecil. Tapi gimana kalau satu baris itu, kalau kita lihat lebih dekat, ternyata bisa ngebuka sebuah cerita yang panjangnya lebih dari 100 tahun. Nah, ini dia nih, barang buktinya. Kelihatannya rumit banget kan? Ini adalah judulnya, persis seperti yang muncul di katalog digital. Tapi tenang-tenang, kita bakal bedah bareng-bareng kata per kata. Dan petunjuk ini kita temukan di koleksi digital Perpustakaan Universitas Gadjah Mada. Cuma satu entry ini loh, yang jadi titik awal kita. Dari sinilah petualangan kita melintasi waktu dimulai. Oke, langkah pertama, kita harus ngerti dulu dong apa yang kita lihat. Buktinya, iya, judulnya itu sendiri. Yuk, kita coba terjemahin frase bahasa Belanda yang jelimet ini satu persatu. Kita mulai dari yang paling gampang ya. Woordenlijst. Ini tuh artinya daftar kata. Oke, jadi sekarang kita tahu kalau benda ini adalah semacam kamus atau glosarium. Cukup jelas? Lanjut, ada kata Lampungs. Nah, ini tuh ejaan jadul Belanda buat Lampung. Dan ini petunjuk gede banget. Ini ngasih tahu kita konteks geografi dan bahasanya. Jadi ini bukan sembarang daftar kata, tapi khusus untuk bahasa Lampung. Dan bagian berakhir ini bikin semuanya jadi makin spesifik. Dialek van Kru, itu artinya dialek dari Kru. Kru yang sekarang kita kenal sebagai Krui adalah sebuah daerah pesisir di Lampung. Wow, tiba-tiba kita jadi tahu kalau ini tuh daftar kata yang super spesifik buat satu dialek tertentu dari bahasa Lampung. Dan coba lihat ini, keren banget. Pihak perpustakaan modern udah nyediain sinopsisnya dalam bahasa Indonesia. Jadi judul Belanda yang rumit tadi diterjemahin jadi Daftar Kata Lampung Belanda khusus dialek Kro. Ini benar-benar jadi jembatan sempurna antara masa lalu dan masa kini. Oke, kita udah tahu ini apa. Sekarang pertanyaan selanjutnya, kapan dan di mana benda ini dibuat? Nah, disinilah metadata digital jadi senjata andalan seorang detektif. Jawabannya tahun 1891. Coba deh, biarin angka ini meresap dulu. 1891. Dokumen ini diterbitkan lebih dari 130 tahun yang lalu. Jauh sebelum Indonesia merdeka, jauh sebelum kita semua lahir. Dan metadata ini ngasih kita lebih banyak lagi info. Penulisnya O.L. Helfrich, diterbitkan tahun 1891, lokasinya di Batavia, oleh penerbit bernama Albrecht. Tuh kan, detailnya jadi makin jelas. Petunjuk Batavia ini penting banget loh. Itu bukan cuma nama tempat biasa. Batavia itu adalah pusat pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Fakta bahwa ini diterbitkan di sana menempatkan dokumen ini tepat di jantung kekuasaan kolonial pada saat itu. Hari ini tentu saja kita kenal kota itu sebagai Jakarta. Terus, pertanyaannya, gimana ceritanya sebuah daftar kata dari Batavia tahun 1891 bisa sampai nongol di layar kita sekarang? Nah, ini membawa kita ke perjalanan dokumen itu sendiri, sebuah perjalanan dari kertas fisik ke piksel digital. Coba deh, kita pikirin kontrasnya. Di satu sisi, ada penerbitan aslinya di pusat pemerintahan kolonial. Di sisi lain, 133 tahun kemudian, dokumen yang sama dilestarikan dan bisa diakses gratis oleh siapa aja di sebuah universitas ternama di Indonesia yang udah merdeka. Luar biasa kan? Coba perhatiin detail kecil ini deh. Ada pemberitahuan hak cipta dari Perpustakaan UGM. Ini tuh kayak cap kepemilikan modern, institusi yang sekarang merawat dokumen ini adalah Institusi Indonesia Modern yang melestarikan bagian dari sejarahnya sendiri. Oke, kita udah ngelacak asal-usulnya, perjalanannya. Jadi sekarang pertanyaan puncaknya. Emangnya kenapa? Kenapa kita harus peduli sama kamus tua ini hari ini? Ternyata, dokumen ini tuh fungsinya macam-macam. Dulu, ini adalah alat bantu buat para administrator Belanda. Tapi sekarang, ini jadi potret linguistik yang harganya tak ternilai. Ini sumber primer buat para sejarawan. Dan yang paling penting, ini adalah artefak budaya bagi masyarakat Lampung itu sendiri. Dan disinilah poin utamanya, ada pergeseran makna yang luar biasa banget. Sesuatu yang dulunya dibuat sebagai alat bantu untuk orang luar, sekarang justru jadi sumber daya untuk pelestarian budaya dari dalam. Ini adalah sebuah transformasi yang sangat kuat.
Jadi, sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat direnungkan. Semua jejak digital yang kita buat hari ini, setiap email, setiap postingan media sosial, setiap entry data, itu semua bakal jadi catatan sejarah. Kira-kira, apa ya yang bakal ditemuin sama para detektif sejarah di masa depan dari remah-remah digital yang kita tinggalkan hari ini? Terima kasih sudah bergabung dengan kami.